Sejumlah peristiwa hukum kriminal dan politik menyita perhatian publik sepanjang tahun 2023. Mulai dari penganiayaan berat Mario Dandi terhadap David Ozora, Wawon CS, pembunuhan 4 anak oleh ayahnya, hingga pemecatan Ketua KPK Firly Bahuri. Kasus penganiayaan berat Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora menjadi salah satu kasus paling disorot tahun ini. Penganiayaan yang dipicu oleh persoalan asmara muda-mudi itu mengakibatkan David mengalami kerusakan saraf otak dan luka serius pada organ dalam tubuhnya. Atas perbuatannya, Mario Dandi divonis hukuman 12 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Kasus ini turut menyeret ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Ia ditetapkan tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Pertengahan tahun 2023, pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang membuat gaduh dengan sejumlah video kontroversialnya yang viral di media sosial. Panji dinilai tidak sesuai syariat Islam, di antaranya salat berjamaah dengan jarak serta mencampurkan syaf laki-laki dan perempuan. Panji lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama dan langsung ditahan. Pada 2 November, Barreskrim Polri juga menetapkan Panji sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang dan penggelapan terkait pengelolaan dana bantuan operasional pengelolaan Yayasan Al Zaitun. Sederet kasus kriminal menghebohkan publik juga terjadi di tahun 2023. Di antaranya, polisi menangkap Wawon alias Aki, warga Cianjur, Jawa Barat, yang menjadi dalang pembunuhan berantai terhadap 9 orang. Kasus ini terungkap dari kematian 3 orang satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat akibat diracun. Dari situ terungkap, Wawon juga mendalangi pembunuhan 6 orang lainnya yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Motif pembunuhan kasus yang dijuluki serial killer ini adalah penipuan berkedok dukun pengganda uang. Wawon CS divonis hukuman penjara seumur hidup. Kasus yang tak kalah hebohnya adalah pembunuhan 4 anak yakni FA 6 tahun, S 4 tahun, A 3 tahun, dan AS 1 tahun di sebuah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui pelaku adalah ayah korban yang juga sempat berusaha bunuh diri dan menuliskan pesan berdarah yang ditujukan kepada istrinya. Kepolisian menyimpulkan motif pembunuhan adalah rasa cemburu yang dialami tersangka terhadap sang istri. 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mencopot Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Kasus ini bermula ketika MK mengabulkan gugatan terhadap syarat capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun yang dinilai memuluskan langkah keponakan Anwar, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Presiden Joko Widodo untuk maju dalam Pilpres 2024. Tahun 2023 juga menguak sisi kelam lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 23 November atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai penetapan tersangka, Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Presiden menunjuk Nawawi Pomolonga sebagai Ketua KPK menggantikan Firly. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.